Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Revian Burhan, NPM 224111028, kelas manajemen 22. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi MSDM. Baik, pengertian manajemen SDM. SDM adalah suatu proses pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan pegawai melalui berbagai kegiatan seperti perencanaan tenaga kerja, analisis jabatan, rekrutmen personel, seleksi, pelatihan dan pengembangan personel, pengembangan karir, promosi dan mutasi, memperkerjakan, penilaian kerja, kompensasi, kepuasan kerja, audit serikat kerjaan dan personalia. Selanjutnya, tujuan MSDM. Tujuan pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan pegawai melalui berbagai kegiatan seperti pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, pembayaran gaji secara adil, penciptaan peluang pengembangan karir, penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan aman, pelatihan dan pengembangan pegawai, motivasi karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktivitas. Baik, selanjutnya organisasi dalam SDM. Manajemen sumber daya manusia organisasi mengacu pada pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia memegang peranan penting dalam organisasi untuk mengolah sumber daya manusia agar lebih mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia juga menghadapi berbagai tantangan terkait pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi seperti tantangan globalisasi teknologi dan keberlanjutan. Untuk menghadapi tantangan ini, manajer dapat mengadopsi pendekatan mekanistik, paternalistik, atau sosial dalam manajemen sumber daya manusia. Selain itu, pengembangan pengelolaan sumber daya manusia dapat dicapai melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi yang lebih fleksibel, dan menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dalam kontrak kerja, serta mencapai pembelajaran, inovasi, dan adaptasi. Budaya organisasi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan pengelolaan sumber daya manusia, namun tidak signifikan. Sementara itu, komitmen organisasi dan keterikatan pegawai mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlangsungan pengelolaan sumber daya manusia. Baik, selanjutnya fungsi-fungsi SDM. Fungsi manajemen SDM meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manajer SDM dalam mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa fungsi manajemen SDM yang dapat ditemukan dari hasil pencarian, yaitu perencanaan SDM, pengorganisasian SDM, pengarahan SDM, pengendalian SDM, dan pengembangan SDM. Perencanaan SDM. Fungsi perencanaan sumber daya manusia meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan pengembangan karir, serta perencanaan pelatihan dan pengembangan pegawai. Tujuan dari fungsi perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan
bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang cukup berkualitas untuk mencapai tujuannya. Baik, selanjutnya pengorganisasian SDM. Fungsi pengorganisasian sumber daya manusia meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab, pembentukan kelompok kerja, dan penentuan struktur organisasi. Tujuan dari fungsi sumber daya manusia adalah memastikan bahwa sumber daya manusia organisasi berfungsi secara efektif dan efisien. Baik, pengarahan SDM. Fungsi pengarahan manajemen sumber daya manusia meliputi pengembangan kebijakan dan prosedur, pemantauan kinerja pegawai, dan pengembangan budaya organisasi. Tujuan dari fungsi sumber daya manusia adalah untuk memastikan karyawan bekerja sesuai standar organisasi dan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pengendalian SDM. Fungsi pengendalian sumber daya manusia meliputi evaluasi kinerja karyawan, manajemen konflik, dan manajemen perubahan. Tujuan dari fungsi pengendalian sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai standar organisasi dan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pengembangan SDM. Fungsi pengembangan sumber daya manusia meliputi pelatihan dan pengembangan pegawai, pengembangan karir, dan manajemen kinerja. Tujuan dari fungsi pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai serta meningkatkan kinerja organisasi. Baik, selanjutnya peran SDM. Peran SDM dalam suatu organisasi meliputi perantara antara organisasi, karyawan dan pemberi kerja, agen perubahan dalam organisasi, mitra strategis dalam merumuskan dan melaksanakan strategi organisasi, mengorganisir dan mendukung kontribusi karyawan dalam organisasi, dan manajer sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengelola mereka. Mereka sumber daya manusia dalam organisasi. Baik, kesimpulan dapat disimpulkan bahwa personel sumber daya manusia memegang peranan penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi serta kesejahteraan pegawai. Beberapa peran SDM yang dapat ditemukan dari hasil penelusuran antara lain peran perantara antara organisasi, karyawan dan pemberi kerja, agen perubahan dalam organisasi, mitra strategis dalam mengembangkan dan menerapkan strategi organisasi, mendukung kontribusi karyawan dalam organisasi, dan organisasi manajer SDM yang bertanggung jawab untuk manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi strategis MSDM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.